Salam sehat dengan Ibu Nur Afnisian. Kita akan membahas tentang kebahasan teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita tentunya membahas tentang menentukan kaidah teks laporan hasil observasi. Coba kamu perhatikan ya. Adapun ciri kebahasannya: 1. Terdapat kata kerja atau verba. 2. Kata benda atau nomina. 3. Prasa verba. 4. Prasa nomina. Prasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. 5. Berbagai istilah pada satu bidang tertentu. 6. Kalimat simpleks. 7. Kalimat kompleks. 8. Beberapa konjungsi. Dan bisa terdapat sinonim dan antonim. Kita mulai dari verba transitif, verba yang ada dalam kalimat aktif yang diikuti objek sehingga verba tersebut biasanya bisa dipasifkan. Perhatikan contohnya. Benda hidup mempunyai ciri-ciri umum seperti bergerak, bernapas, tumbuh. 2. Verba tak transitif, verba yang ada dalam kalimat aktif yang tidak dapat diikuti objek tapi bisa diikuti pelengkap atau keterangan. Perhatikan contoh: adik belajar menyanyi. Dari verba tadi akan muncul verba definitif dan verba sebagai deskriptif, merupakan unsur kebahasan teks laporan observasi. Kita kembali tentang kaidah kebahasannya. Verba sudah kita bahas, kita lanjut tentang nomina. Nomina penjenis atau kata benda penjenis. Nomina disebut kata benda untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, harimau, pembuluh darah, makhluk hidup. Kemudian, nomina pendeskripsi adalah kata benda yang menyatakan sesuatu yang mendeskripsikan. Contoh, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya. Kita lanjutkan tentang kalimat. Kalimat adalah gugusan kata dalam satuan ortografis yang diawali huruf besar dan diakhiri tanda baca titik. A. Kalimat simpleks, kalimat yang hanya terdiri atas satu predikat yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Contoh, dalam pengelompokan benda-benda itu mudah dipelajari. Masuk kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu predikat. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh konjungsi, tapi sering pula hubungan itu hanya ditujukan tanda koma atau titik koma. A. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara. Kalimat yang dinyatakan oleh konjungsi koordinatif setara, sejajar, antara lain, dan atau tetapi. Perhatikan contohnya. Masuk kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang dapat dinyatakan dengan konjungsi tidak sejajar dengan makna, antara lain apabila, jika, yang. Contoh, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Perhatikan ada induk kalimat, anak kalimat. Anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berada di bawah fungsi utama suatu kalimat, yaitu induk kalimat. Baiklah, kita lanjutkan kompetensi selanjutnya. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Adapun langkah menyusun teks laporan hasil observasi dimulai dari menentukan topik masalah, merencanakan cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka, menyusun laporan, dan membenahi laporan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Berdasarkan penjelasan tadi, tentunya kamu sudah bisa menulis teks laporan hasil observasi. Terima kasih.